Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kembali lagi kita bertemu pada video pelajaran matematika untuk kelas 6. Ya, kita masih pada bab kedua. Untuk video yang kedua juga masih tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Langsung saja kita masuk pelajaran kali ini. Bab 2, operasi hitung campuran. Pada video kali ini kita akan sedikit belajar tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari kita. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Coba kalian perhatikan diagram berikut ini. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari kita yang ada hubungannya dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Yang pertama, pahami dulu soal cerita dengan baik. Nah, kalian baca, kemudian pahami maksud dari soal cerita tersebut, ya, atau permasalahan yang kita hadapi berupa operasi hitung campuran bilangan cacah. Setelah itu, dari soal cerita tadi, kalian terjemahkan kemana? Terjemahkan ke dalam kalimat matematika. Kalian terjemahkan ke dalam bentuk kalimat matematika. Ya, perhatikan, tuliskan kalimat matematika dari soal tersebut. Ya, dari soal tadi dengan tepat. Nah, setelah kalian memahami soal cerita tadi, kalian terjemahkan ke dalam bentuk atau kalimat matematika. Tapi perhatikan, ini kuncinya. Kalian buat kalimat matematika dari soal tersebut dengan tepat. Tidak boleh asal-asalan. Setelah kalimat matematikanya sudah jadi, kalian kerjakan atau hitung kalimat matematika yang telah kalian buat tadi. Nah, itu langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika menemui masalah atau soal cerita berupa operasi hitung bilangan cacah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini ada beberapa soal-soal dan pembahasannya yang berhubungan dengan soal cerita yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, perhatikan, amati soal cerita berikut ini. Seorang petani mempunyai 15 sawah yang ditanami pepaya. Masing-masing sebanyak 365 pohon tiap sawah. Jika dari ke-15 sawah tersebut terdapat 236 pohon yang mati diserang hama, berapakah jumlah pohon yang masih hidup? Nah, dari soal cerita ini kita terjemahkan ke dalam kalimat matematika yang tepat. Jangan asal-asalan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ada 15 sawah. Ya, perhatikan. Kemudian setiap sawahnya ada 365 pohon. Nah, kalau kita ingin mengetahui keseluruhan pohon, ya 15 kali 365. Nah, dari keseluruhan pohon ini, ternyata ada beberapa pohon yang mati. Nah, pohon yang mati itu sebanyak 236. Ya, pohon yang keseluruhannya dikurangi pohon yang mati, nanti akan ketemu pohon yang masih hidup. Nah, ada catatan? Nah, ini. Ingat aturan mengerjakannya. Di sini ada perkalian, kemudian ada pengurangan. Mana yang harus kita dahulukan? Ya, kita dahulukan perkaliannya dahulu. Langkah yang pertama adalah mengalihkan
15 dikali 365. Jawabnya adalah 5.475. Nah, ini keseluruhan pohon yang ada pada 15 sawah. Nah, langkah yang kedua adalah ya, seluruh pohon ini dikurangi pohon yang telah mati, yaitu dikurangi 236. Ya. Langkah yang kedua adalah 5.475 dikurangi 236. Nah, ketemunya 5.239. Ya, perhatikan. Ini contoh yang pertama. Mudah bukan? Ya, kita lanjut pada pembahasan soal yang kedua. Kemudian soal yang kedua. Koperasi sekolah mempunyai persediaan 8 buah spidol dan 11 pak spidol. Ya, 8 buah dan 11 pak spidol. Setiap pak berisi 12 buah spidol. Kemudian ada 15 orang siswa membeli spidol di koperasi sekolah tersebut sama banyak. Ya, perhatikan, ada 15 siswa membeli spidol, masing-masing siswa itu belinya sama banyak. Ya, jumlahnya sama. Jika koperasi tersebut jika di koperasi tersebut hanya tersisa 5 buah spidol saja, berapa spidol yang dibeli setiap siswa? Ya, dipahami soal ceritanya sudah mulai kompleks, ya. Sudah mulai rumit dipahami. Ada 8 buah dan 11 pak spidol, ya. Setiap paknya berisi 12. Kemudian ada 15 siswa membeli spidol, belinya sama banyak. Nah, kemudian setelah mereka membeli 15 siswa yang beli sama banyak tersebut, setelah mereka beli, di koperasi hanya tersisa 5 buah spidol saja. Pertanyaannya, berapa spidol yang dibeli masing-masing siswa? Nah, dari soal cerita ini, kita terjemahkan ke dalam kalimat matematikanya. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ada spidol yang jumlahnya 8 buah dan 11 pak. Nah, dari 11 pak ini, masing-masing satu paknya berisi 12 buah spidol. Nah, caranya dikalikan dulu, kasih dalam kurung. Nah, dari seluruh spidol ini dikurangi 15 siswa belinya sama banyak. Ya, kita lambangkan dengan N. Nanti yang kita cari N-nya. Nah, dari keseluruhan spidol dikurangi 15 siswa yang beli sama banyak, itu masih sisa 5 buah spidol. Nah, seperti ini kalimat matematikanya. Nah, ingat aturannya. Tanda dalam kurung kita dahulukan, yaitu 11 kali 12 kita dahulukan. Ya, 8 ditambah hasil dari 11 kali 12 adalah 132. Kemudian masih kita tulis, dikurangi 15N sama dengan 5. Nah, kemudian kita lihat ada penjumlahan dan pengurangan. Kalau setara, kita dahulukan yang paling kiri dulu, yaitu 8 ditambah 132. Hasilnya 140. 140 dikurangi 15N sama dengan 5. Perhatikan cara berikut ini. Untuk mencari 15N,
140 ini harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi seperti ini. Untuk mencari 15N, bilangan 140 kita pindahkan ke kanan. Nah, sekarang berubah kalimat matematikanya. Yang awalnya 140 dikurangi 15N sama dengan 5. Kita balik logikanya menjadi 15N sama dengan 140 dikurangi 5. Coba perhatikan baik-baik ya. 140 dikurangi 15N sama dengan 5. Mencari 15N berarti 140 dikurangi 5. Ya. Kita kerjakan pengurangan ini dulu. 15N sama dengan 135 ya. 140 dikurangi 5 jawabnya 135. Perhatikan 15N itu sebenarnya apa toh? Ya, 15N jika dijabarkan itu ternyata 15 kali N. Perhatikan 15N itu maksudnya 15 kali N. Jadi kalimat matematika 15N sama dengan 135 itu artinya 15 kali N sama dengan 135. Nah, kalau dijabarkan seperti ini lebih mudah untuk kita kerjakan. Nah, sekarang kita cari N-nya. 15 kali N sama dengan 135. Kalau mencari N berarti kita balik. 135 dibagi 15. Ketemu N jawabnya 9. Ya, jadi spidol yang diberi setiap siswa adalah 9 buah spidol. Agak rumit anak-anak. Silahkan nanti diulang-ulang terus video ini agar pemahaman kalian lebih jelas. Berikutnya, Ustadz mempunyai kuis ya, harus kalian kerjakan. Ustadz bacakan soal ceritanya dulu. Harga sebuah buku tulis Rp3.250 dan harga sebuah pulpen Rp2.750. Jika Dino membeli 24 buku dan 12 pulpen, berapa rupiah yang harus Dino bayar? Ya, perhatikan. Nanti Dino belinya 24 buku, padahal satu bukunya seharga 3.250. Dan ya, Dino juga membeli 12 pulpen, padahal harga satu pulpennya 2.750. Nah, jawabnya berapa? Silahkan kalian kerjakan. Terjemahkan soal cerita ini ke dalam kalimat matematika yang tepat. Nah, kalau kalimat matematikanya tepat, nanti kalian kerjakan jawabannya lebih mudah ya. Jawabnya A, Rp111.000, B, Rp112.000, C, Rp121.000, D, Rp101 ya. Kemudian kuis yang kedua. Nah, hasil panen mangga Pak Hari sebanyak 16 keranjang. Setiap keranjang berisi 125 buah. Mangga-mangga tersebut disetorkan kepada 4 pedagang secara merata. Berapa banyak mangga yang diterima setiap pedagang? Ya, jawabnya titik-titik. Nah, dari soal cerita ini silahkan terjemahkan ke dalam kalimat matematika yang benar. Nah, kemudian kalian kerjakan. Ingat aturan mengerjakannya. Mana yang harus kita dahulukan, ya. Jangan keliru.
Nah, cukup sekian anak-anakku. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi mudah kalian pahami. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat bagi Ustadz sendiri, kemudian bagi kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.